ave haulion simo adame do opputasi non mese la fattura na doktor odani opui tu hitaganu asa unang lupa be matangia odani opui tu hitaganu la fattura na doktor arroja otabe. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dani Gurun Simbolon. Di sini saya masih berada di Rurasi Lindung. Tentunya teman-teman sudah melihat saya berada di Salib Kasih Tarutung ya. Dan kali ini kita akan bergerak sedikit ke Memorial Martir Henry Liman dan Samuel Monson. Sedikit penjelasan dari Henry Liman dan Samuel Monson ya teman-teman. Samuel Monson lahir tanggal 23 Maret 1804 di New Sarrer, Maine. Sedangkan Henry Liman lahir tanggal 23 November 1809 di Northampton, Amerika Serikat. Pada tanggal 9 Juli 1833, para jemaat baptis di Boston, Amerika Serikat membuat perjamuan jemaat. Dalam pesta itu, semua perhatian tertuju pada dua pengkhotbah muda, Samuel Monson dan Henry Liman, dan istri mereka yang akan berangkat membelah samudra menuju sebuah negeri jauh yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Negeri yang mereka tuju bernama Hindia Belanda, yang kelak akan menjadi tanah perkuburan mereka sendiri. Monson dan Liman menumpang kapal bernama Duncan dengan sebuah acara pelepasan yang mengharukan dari anggota jemaat gereja baptis Boston. Keduanya melambai dan menatap para jemaat yang berbaris di bibir pelabuhan hingga benua Amerika lenyap sama sekali tidak terlihat di belakang mereka. Setelah berlayar selama 105 hari, Monson dan Liman melihat sosok Pulau Jawa dan kapal mereka merapat ke Batavia. Di kota yang sedang berkembang ini, keduanya mendapat sambutan dari seorang rohaniawan berkebangsaan Inggris, Gembala Madsworth. Selain dibekali pengetahuan teologia, mereka juga dibekali keterampilan medis. Dari surat-surat yang mereka kirim ke Boston, diketahui bahwa mereka sangat sibuk dengan para pasien yang datang setiap hari. Setelah menguasai bahasa Melayu, Monson dan Liman mulai mengurus izin pada pemerintah Belanda untuk berangkat ke Tanah Batak. Gubernur Jenderal Pemerintahan Belanda di Batavia meluluskan permintaan mereka. Tanah Batak adalah impian Monson sejak ia sekolah teologi. Ia mendapatkan literatur yang menceritakan keindahan kawasan ini. Berikut masyarakatnya yang masih menganut kepercayaan kuno atau Sipelebegu. Jadi itu adalah sejenis animisme. Tepat pada hari Selasa, 8 April 1834, Monson dan Liman berangkat meninggalkan anak istri mereka di Batavia dengan menumpang kapal besar Mederika. Mereka berada di antara para serdadu Belanda membawa tawanannya. Pada 19 April 1834, atau 11 hari sejak keberangkatan dari Jawa, mereka tiba di Bengkulu. Monson dan Liman tinggal di sini selama 4 hari. Pada tanggal 26 April 1834, mereka sudah menjejakkan kaki di Padang. Gembala gereja Belanda, Ward, menyambut keduanya. Monson dan Liman mendapat banyak informasi penting dari beliau, karena Ward sudah pernah mengunjungi Tanah Batak pada tahun 1824. Menurut Ward, orang Batak adalah masyarakat yang ramah tamah. Ward juga menceritakan penyambutannya Raja-Raja Batak terhadap dirinya yang disertai tarian atau tortor. Akhirnya pada 17 Juni 1834, Monson dan Liman telah tiba di Tanah Batak untuk pertama kalinya, yakni di Sibolga. Pejabat Belanda menyambut mereka dengan hangat. Dia bahkan memberikan perlengkapan untuk keberangkatan mereka selanjutnya ke arah Selindung. Dalam perjalanan, Monson dan Liman disertai seorang penerjemah, tukang masak, polisi, dan 8 pendamping lainnya. Rombongan kecil ini berangkat pada suatu sore yang teduh pada tanggal 23 Juni 1834. Menembus belantara, lembah, dan pegunungan yang bergelombang selama 6 hari. Kadang-kadang mereka harus merangkak seperti ekspedisi kelompok pecinta alam ketika melalui medan yang sangat sulit di Rurasi Lindung. Ketika sampai di kampung Raja Suasa, misioner Monson dan Liman menerima saran dari Raja Suasa agar mereka menginformasikan lebih dulu kedatangan mereka di Selindung pada saat itu. Suasana di Rurasi Lindung memang masih diwarnai kemelut akibat ekses dari perang Gonjal. Namun Monson dan Liman memilih menghemat waktu agar segera tiba di Selindung. Tepat 6 hari sejak keberangkatan dari Sibolga, satu sore yang indah menyambut mereka di pinggiran sebuah kampung. Monson mengutus penerjemah untuk mengetahui keadaan di kampung tersebut sebelum memasukinya. Namun setelah beberapa jam, si penerjemah tak kunjung kembali.
Menimbang cerita Gembala Ward, kedua misionaris itu tidak curiga kalau sesuatu terjadi. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di objek wisata makam ini yang mati martir. Siapa? Muson dan Liman. Kita lihat ya. Dalam keadaan yang belum dapat memutuskan tindakan selanjutnya, tiba-tiba semak belukar di sekitar mereka terkuak dan berderak. Segerombongan orang muncul di balik pepohonan seraya berteriak, "Mulak, mulak mahamu!" atau "Pulang, pulanglah kalian." Kedua misionaris itu terkejut, dan pada saat itu mereka menyadari bahwa para pengikut lain telah menghilang entah kemana kecuali Jan. Munson dan Liman dengan bahasa isyarat sesanggupnya berupaya menggambarkan maksud tulus kedatangan mereka ke daerah itu. Tapi komunikasi tampaknya tidak nyambung dan terjadilah salah pengertian. Melihat gelagatnya makin buruk, tiba-tiba Jan mengambil bedil yang dibawa Munson dari padang dan hendak menembakkannya ke arah orang ramai itu. Tindakan itu dicegah Munson. Tapi sayang, pada saat yang hampir bersamaan, terdengar letusan bedil dari arah lain dan Liman roboh bercucuran darah. Detik-detik berikutnya masih menegangkan dan memperkecil peluang untuk saling pengertian. Munson yang malang masih mencoba memberi isyarat dengan menunjukkan Alkitab yang dibawanya. Tapi suasana terlanjur panas dan kaos. Ia dipukul hingga jatuh tanpa melawan maupun menunjukkan rasa takut. Jan melarikan diri dan bersembunyi di kerapatan hutan. Ia berhasil lolos dan kembali ke Sibolga dalam keadaan payah. Lalu menemui Tuan Bonnet. Informasi tentang insiden tersebut digambarkan oleh Jan. Oh, ngeri ya. Ngeri ya. Apa orang itu ngeri aku nengok dulu. Sembelih. Sekolah Zendi. Apa artinya? Mudarni halak martir dari Idoboni. Idoboni Urian Apa itu. artinya? Iya. Darahnya orang yang mati. Baru ada mana nih tapi di mamusia sebelum mumpung. Baru mati ada pom dua digerak pomma asa di potong kon kon lango tarona di sahe meson di onano di potong harung na yung di panggang apa mangan lang masih. Jadi kon jadi daro tuano keturunan ni dan raja Pangalamen. Jadi nang nasa sa pagkuninanyo kon ano ba? Mas di kuliner sini. Ini masak bisa dari. Kalau ini mah kekuasaan Tuhan nih, kekuasaan Tuhan itu tidak. Para madani dan di lima tu samul munsur tu lahir ramai